Maka sungguh benar firman Allah yang saya baca tadi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Bukan sungguh beruntung orang yang hidup umurnya panjang, bukan. Bukan sungguh beruntung orang yang hartanya banyak, bukan. Bukan sungguh beruntung orang yang bisa nyalon anggota DPR, bukan. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi was sahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya kita senantiasa diajak untuk memeriksa, menganalisa, mengevaluasi diri kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir-akhir saat ini kita sangat jelas saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka mati bukan lagi per tahun, mereka mati bukan lagi per bulan, mereka mati bukan lagi per jam, bahkan dalam satu detik bisa ratusan yang meninggal, dalam satu detik bisa puluhan yang meninggal. Saat kematian itu datang, sungguh yang dinilai oleh Allah bukan lagi bajunya, bukan lagi tahtanya, bukan lagi jabatannya. Maka ketakwaan inilah kepada Allah. Nah, kita ini bersyukur kita berada di negeri yang aman, kita berada di negeri yang nyaman. Jangankan untuk ibadah, untuk dosa saja kita merasa nyaman di Indonesia ini. Bahkan kita dengan bangga bermaksiat kepada Allah, ya, seolah-olah tidak ada kematian besok. Dan orang yang ingatkan kita sering kita marahi juga karena menyinggung perasaan kita. Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka jangankan nak berpikir untuk maksiat, berpikir untuk makan nikmat apa saja hari ini tidak sempat. Maka ketika mereka masih sempat berpikir, alhamdulillah hari ini saya bisa sholat, hari ini saya bisa mengucapkan assalamualaikum, itu sudah nikmat bagi mereka. Dan mereka sudah terlatih. Kematian itu bukan 2 tahun yang akan datang, bukan 10 tahun yang akan datang. Malam ini pun kalau mereka tidur, bisa jadi besok sudah diangkat untuk dikuburkan. Nah sekarang kita yang sudah melihat seperti ini masih gagah-gagah saja. Masih seolah-olah hidup kita ini tidak berujung kepada kematian. Ya. Dan kita ini berdiri di atas maksiat dengan bangganya seolah-olah kita inilah yang tidak bakal yang kita ini tidak akan terjadi apa-apa. Maka wahai saudaraku jamaah sholat Jumat, baik yang hadir di masjid maupun yang tidak sholat Jumat, dengarkan ini. Bertakwalah kita kepada Allah. Maka sungguh benar firman Allah yang saya baca tadi.
Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Bukan sungguh beruntung orang yang hidup umurnya panjang, bukan. Bukan sungguh beruntung orang yang hartanya banyak, bukan. Bukan sungguh beruntung orang yang bisa nyalon anggota DPR, bukan. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kenapa? Mau mati, mau hidup, mau punya jabatan, mau tidak punya jabatan, orang beriman itu pasti untung. Maka kita yang hadir di sini, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Saya kepengen jadi wong beruntung. Siapa wong yang beruntung? Beriman. Selesai. Ya. Maka jangan sering nengok rumah orang lebih bagus dari kita. Lihat, kita ini lebih beriman tidak dari orang lain. Kalau kita berpikirnya rumah kita lebih jelek dari orang lain, harta kita lebih sedikit dari orang lain, maka tidak akan pernah kita mendapatkan apa? Keuntungan. Jangankan beruntung, merasa beruntung saja tidak. Maka senantiasa setiap kali kita kalau habis sholat, alhamdulillah ya Allah, aku ini tergerak untuk sholat. Alhamdulillah ya Allah, ya, aku ini tergerak untuk sholat Jumat. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya punya anak, ya, di tengah anak remaja yang tidak mau ibadah, saya punya anak yang galak ibadah. Alhamdulillah ya Allah, saya ini punya istri yang mohon maaf, senang melayani saya dengan baik. Kenapa? Seorang istri itu kalau tak beriman tidak akan mungkin semangat melayani suaminya. Maka lihatlah keberuntungan itu pada iman kita. Nah, yang duduk di sini berhenti mata ini nengok rumah orang, berhenti mata ini tengok kendaraan orang, lihat diri ini beriman atau tidak. Karena kalau yang duduk di sini mau melihat surat tanah, pasti semuanya merasa miskin. Kalau yang duduk di sini semuanya melihat bagaimana bentuk rumah, pasti semuanya merasa tidak beruntung. Maka berubah. Ya Allah, aku kepengen jadi orang yang beruntung. Yang Allah sampaikan, orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? Allah sangat jelas. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau sholat itu sungguh-sungguh, Allahu Akbar, serahkan diri sama Allah. Yang kalau baca Quran itu sungguh-sungguh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan banyaknya yang Allah lihat, tapi khusyuknya, kesungguhannya yang Allah lihat. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin wa ma kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Kalau ada amalan yang dilakukan oleh hati yang cinta kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah, sekalipun dia baca Quran cuma 2 ayat, itu nilainya banyak di sisi Allah. Walaupun hitungan mata manusia cuma 2 ayat. Tapi kalau ada orang baca Quran, hatinya bukan tunduk karena Allah, karena ada kendaknya, karena ada keinginannya. Apalagi di zaman politik ini banyak orang yang menyebarkan sodako, infak, hadiah cuma supaya dipilih, walaupun banyak jumlahnya di sisi Allah sedikit. Maka kita beruntung jadi orang yang beriman, jadi orang yang mau tunduk sama Allah. Amalan bapak-bapak semua jamaah, jangankan mau sholat tahajud, jangankan mau sholat duha, jangankan sholat sunnah yang lainnya, sholat wajib saja sudah dihitung oleh Allah banyak. Maka jangan heran dalam sebuah hadis Nabi, wal hasanatu ya, bi asyri amsalihah. Satu kebaikan bisa dihitung oleh Allah 10 kali lipat. Bal ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan bisa jadi Allah hitung jadi 700 kali lipat. Ayo mulai sekarang kita jadi wong yang tunduk sama Allah. Coba buka cermin, lah berapa umur kita ini? Lah 40 ke atas, apalagi yang 50 ke atas, lebih lagi yang 60 ke atas. Ini sudah umur 60 masih sibuk nyari judul lagu apa yang belum aku hafal. Ini sudah umur 60 masih sibuk gaya model apa yang belum aku buat. Bukannya berpikir umur 60 ini sebentar lagi batu nisan akan ditancapkan di atas kening kepala kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang beriman? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkara yang tidak penting disingkirkan.
Ya, habis waktu hanya untuk nonton bola, habis waktu hanya untuk nonton lomba tinju, habis waktu hanya untuk cekakak-cekikik sampai malam. Tapi subhanallah untuk sholat 5 waktu lewat. Tapi subhanallah untuk beribadah, bercandaria dengan istri sedikit waktunya. Tapi mendidik anak-anak untuk mengingatkan mereka kalau engkaunya adalah penerus agama Allah, kita tidak sempat. Maka kita singkirkanlah perkara-perkara yang tidak kati pentingin. Karena orang yang beriman itu berpikirnya selalu apa yang maslahat untuk dirinya dunia dan akhirat, untuk keluarganya dunia dan akhirat, untuk tetangganya dunia dan akhirat. Tapi kalau di pikirannya senantiasa hanya poya-poya, hanya happy-happy, terserah wong nak senang atau tidak, ini tanda bukan orang yang beriman kepada Allah. Coba tengok kita tuh di TV itu. Ternyata Abu Jahal akhir zaman banyak. Ternyata Abu Jahal akhir zaman banyak. Mereka berkata, untuk apa kita berpikir saudara kita yang ada di Palestina? Untuk apa kita? Kita juga bantu mereka, belum tentu menyelesaikan urusan mereka. Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pagi tadi, bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pagi tadi saya pengajian di Masjid Al-Bari. Saya sampaikan satu hadis. Waman sa'a li hajati akhihil muslim. Siapa yang nolong untuk hajatnya muslim, qudiyat lahu amlam tuqda. Baik waktu dia menolong itu selesai urusannya atau tidak selesai urusannya, Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya akan diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Lebih dari itu, kutibalahu bara'atani, akan ditulis baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia dikasih stempel bebas dari neraka, dia dikasih stempel bebas dari golongan orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, ayo kita yang duduk di sini tidak salah muhasabah, termasuk diri saya pribadi. Apa kira-kira yang tidak berguna yang kita lakukan selama ini, tinggalkan. Ganti dengan yang berguna, ganti yang dengan bermanfaat, ya. Ganti dengannya. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dinilai mubadzir, dan mubadzir itu bukan hanya harta. Ngabisi umur untuk sesuatu hal yang tidak maslahat dunia dan akhirat, itu adalah mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, umur dan kesempatannya tergolong orang-orang yang mubadzir, adalah kawan-kawannya syaitan. Nah, dari beberapa ciri-ciri orang beriman ini banyak sebenarnya, panjang. Mereka yang bayar zakat, mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya, kepada wanita yang halal untuk dirinya, mereka yang menjaga waktu sholat, mereka yang amanah dengan janji-janjinya. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari Allah. Apa warisan yang diterima? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam surga Firdaus selama-lamanya. Ini saja, walaupun saya hanya menjelaskan 2 ayat daripada ciri-ciri orang yang beriman, karena waktu khutbah ini terbatas. Ala kulli halin, saya ngajak sama-sama yang di masjid ini, jangan jadi orang yang bangkrut, jadilah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan karena hartanya berlimpah, bukan karena jabatannya yang tinggi, tapi kadar imannya yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang pantas saya sampaikan. Sekali lagi, nasihat ini lebih pantas untuk saya, bukan untuk jamaah salat Jumat yang hadir. Maka maafkan saya sambil menasihati diri saya, sama-sama kita mentelaah nasihat ini. Kalau ada yang tersinggung, sekali lagi saya mohon yang sebesar-besarnya, dan bukan niat saya untuk menyinggung personal siapapun, tapi ini adalah nasihat dari Allah demi keselamatan kita. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.